Orang-orang yang menaruh kurban aja, imam ya, imam nih gue kasih tahu ya, karena lu nggak ngerti keimamatan ya, karena lu nggak ngerti cara kurban nih gue kasih tahu, karena kami tuh tahu. Lu kalau kehilangan sejarah, lu nggak bisa ngejawab apapun. Tapi kalau lu mau nanya apa-apa, masuk room gue pastiin lu pasti dapat jawabannya. Ya, ini yang saya mau tanya ini, Bunda Maria itu yang mencabut nyawa Bunda Maria itu siapa, Bunda? Dalam iman kami, manusia mati itu nggak ada yang cabut nyawa, Bang. Ya, itu mungkin dalam teologimu, tapi dalam teologi kami, manusia mati akibat melanggar perintah Allah atau berdosa. Jadi manusia mati itu nggak dicabut. Tuhan kami kerjaannya bukan pencabut, bukan pencabut nyawa. Berarti Bunda Maria itu melanggar. Iya, semua manusia itu pasti berdosa. Makanya manusia itu mengalami kematian. Sejak pelanggaran Adam, ya, Adam kan berbuat dosa sehingga Adam menerima konsekuensi dari dosanya dan dia mengalami kematian. Semua keturunan Adam yang diperanakkan dari Adam dan Hawa Terus, berpotensi kalau untuk Yesus, mengalami kalau berdosa. Yesus itu, Bunda, kalau Yesus itu dilahirkan sama siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Terus Kemanusiaannya. Bunda Maria masih hidup atau gimana? Bunda Maria sudah Masih hidup terangkat. atau gimana Bunda Maria? Semua orang yang ada di dalam Berangkat Kristus, mereka tetap hidup. Ini mau dijawab apa lu mau ngomong terus sih, Bang? Ini gua mau jawab, lu diem dulu. Iya, ya. Yohanes Boleh, 11 ayat 25. Ini pakai ayat ya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi Bunda Maria itu tetap hidup di dalam Kristus. Semua orang Kristen itu tidak mengalami kematian. Tetap hidup walaupun tetap sudah hidup. mati. Iya, tetap hidup Enggak, walaupun sudah maksudnya tetap hidup walaupun dia mati. mati Gimana raganya, maksudnya namun itu, Bunda? tetap hidup. Iya, jiwanya itu masih hidup dan nanti ketika hari kebangkitan, kita semua akan dibangkitkan yang percaya kepada Yesus. Gitu, Bang. Yesus itu Tuhan juga ya, Bunda? Yesus itu adalah firman Allah yang gelarnya Nabi dan Tuhan, juga Imam dan Raja. Oh gitu ya. Iya. Kalau Bunda Maria itu Hambanya Tuhan gimana? Yesus, Bunda Maria adalah hambanya Tuhan Yesus yang dijadikan ibu. Gimana? Gimana maksudnya, Bunda? Itu kan hambanya Tuhan Yesus. Iya, Bunda Maria itu adalah hambanya Tuhan Yesus yang dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Masa ini nggak ngerti sih, Bang? Kalau Yesus kan dilahirkan sama Sebelum dilahirkan, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu siapa yang melahirkan? Dengerin, Bang, Yesus halo. itu siapa yang melahirkan? Ini suaraku kedengeran. Abang kayaknya delay ya? Abang Bisa kedengaran. Dengar ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang disembah Maria sebelum Allah itu inkarnasi menjadi manusia. Disembah Maria. Iya. Yesus itu adalah Allahnya Bunda Maria yang sudah disembah sebelum lahir kemanusiaan dari Sang Firman tadi. Masa ini aja nggak paham sih? Jadi Allah kami itu udah disembah sama Bunda Maria. Sebelum dia meminjam rahim Bunda Maria, dia adalah Allahnya Bunda Maria. Dia adalah Tuhannya Bunda Maria. Berarti dipinjam rahimnya. Berarti dengar. Ada istilah pinjam meminjam. Dengar. Berarti Bunda Maria adalah hamba yang dijadikan ibu dari kemanusiaan. Masa ini aja nggak bisa nyampe. Ada istilah
Bunda Maria itu adalah sebelumnya hambanya Bunda Maria, hambanya Tuhan Yesus, lalu dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Ngerti nggak sih, Bang? Jadi dia itu adalah hamba. Sejak semula Bunda Maria itu adalah hambanya Tuhan Yesus sebelum dia meminjam rahimnya supaya inkarnasi dari kemanusiaan Sang Firman itu dari perutnya Bunda Maria ini dilahirkan. Itu loh. Bang, sekarang saya tanya, Bang. Halo. Dia kayaknya apa sih? Sinyalnya ya nge-freeze ya, Bang ya. Oke, kamu dengar dari bawah ya. Jadi, sejak semula sebelum Bunda Maria ini masih dia perawan ya. Sejak Bunda Maria dilahirkan, Bunda Maria itu bertuhankan Yesus. Nih, saya kasih tahu. Dari Bunda Maria lahir sampai dia sebelum hamil, Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Paham sampai sini? Lalu Tuhan Yesus itu mengambil kemanusiaan dari rahimnya Bunda Maria 2000 tahun yang lalu. Nah, makanya Bunda Maria itu adalah sebelumnya hamba yang dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Masa kayak gini aja nggak apa? Ini kasih analogi ya, tapi ini analogi ya. Ada seorang raja, ini dia raja ini. Raja. Ya, gua hambanya, gua hamba dari seorang raja, gua hamba. Oke? Paham sampai sini ya. Jadi gua itu dari dulu sudah memiliki raja dan saya sudah taat kepada raja ini. Gitu, ya kan, kepada penguasa saya. Lalu saya yang hamba diangkat menjadi anaknya gitu loh. Ini ngerti nggak sih? Paham nggak? Nah itu, masa kayak gini aja nggak ngerti? Kaget kalian semua. Masa kayak gini nggak paham? Ini analogi ya. Jadi sejak semula Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Adam, Tuhannya Abraham. Karena Abraham sudah melihat Tuhan Yesus. Tuhannya Musa, karena Musa sudah melihat Tuhan Yesus dan sudah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ya, di dalam Keluaran 3 ayat 14. Jadi semua nabi-nabi itu sudah bertuhankan Yesus sebelum dia jadi manusia. Sebelum dia mengambil ya kodrat manusia, dia itu sudah Tuhan. Lu kaget gimana sih? Nah kayak tadi contoh ya, saya ini hamba, terus diangkat jadi anak sama seorang raja. Terus yang kalian tahu yang lagi hidup barengan sama gua, kalian itu taunya gua ini adalah anak raja. Kok bisa anak raja jadi hamba? Bukan, dibalik. Gua adalah hamba yang dijadikan anak raja. Paham nggak sampai sini? Nah, karena kamu baru muncul. Yang lu tahu, gua itu dalam kodrat sebagai putri raja. Padahal sebelumnya ini saya hamba gitu loh. Paham nggak? Nah gitu. Ya wajar sih belum paham. Kayak gua bicara sama mayat gimana sih? Ini abang wajar ya. Kayak lu ngajarin sesuatu yang masih belum hidup gimana? Karena belum ada Roh Kudus, ya kan? Itu loh, 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Lu belum punya Roh Kudus. Halo. Halo. Assalamualaikum. Islam Kristen. Islam Kristen, Pak. Assalamualaikum, Bunda. Iya. Waalaikumsalam. Bapak Islam atau Kristen? Islam. Apa? Islam. Oke. Islam delay ya? Delay nggak sih? Delay kayaknya, Bun. Ini sinyal kayaknya kurang
begitu. Ya udah lu beli sinyal dulu lah. Begitu bagus. Lu beli sinyal sono. Ada yang mau ditanya, Bang? Silakan. Ada yang mau ditanya? Ih, gua kayak ngomong sama batu, bejir. Asli lu nyengir-nyengir apa sih? Kan negatif thinking kan lo kan? Apa? Gue geli tahu dipelototin gitu. Mantuk. Kayak nggak pernah nengok perempuan cantik atau gimana sih? Ya. Gitu. Santai lah. Ih, ya Allah. Screenshot Nurul. Harus. Iya. Naksir, udahlah kalau yang naksir bunda itu kan ada ribuan. Santai. Naksir boleh-boleh aja, tapi tolong jangan matanya mata jahat gitu dong. Kayak mata apa gitu. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat? Puji Tuhan Yesus, sehat. Dari tadi saya sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bunda tentang masalah kepercayaan ya. Dari screenshot ya, makasih. Oke, silakan Bang, mau bertanya apa? Mau bertanya apa Bang? Silakan. Ya, ini gimana ya? Ini terakhir kali gua naikin lo ya. Lo ngapain lo begitu? Ih, cantiknya ya Allah, mau marah gak jadi. Udahlah, pertanyaan itu aja yang sama-sama aja. Paling nanya, Bunda Maria itu hamba atau apa? Dijelasin sesimpel itu juga mereka nggak ngerti. Padahal analoginya udah sederhana kan tadi tuh. Udah. Dan pakai kata-kata sederhana banget ya. Bunda Maria itu adalah hambanya Tuhan Yesus. Itu hamba yang diangkat menjadi ibu dari kemanusiaannya. Simpel kan? Berarti Yesus itu tadinya bukan manusia, tapi adalah Allah yang disembah oleh Bunda Maria. Dan Sang Kristus itu meminjam rahimnya Bunda Maria untuk mengambil kemanusiaan dari rahimnya Bunda Maria. Gitu. Iya kan mereka nggak ngerti divinaturnya Yesus. Ya, udah sering kali kan diajarin. Kan kalau udah dibilang dia itu adalah Allah. Nah, terus kenapa masih disangkal gitu loh? Berkali-kali Yesus itu kan mengaku sebelum Abraham jadi aku telah ada. Abraham sudah melihat hari-hariku. Dan dia sangat bersuka cita. Itu udah jelas banget. Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Akulah yang awal dan yang akhir tuh. Dia sudah membuktikan dia ada sebelum dunia ini ada. Berarti dia adalah Allah. Nggak ada Umi Hani, nggak ada RT 6. Nih, nggak ada yang ngirim permintaan masalahnya. Ih, gak asik ya. Makanya aku udah bilang ya, biar aman ya kan. Thank you Kak Mikmoy. Biar aman ya, kalian itu berhenti masuk roomnya mereka. Setuju sih. Udah selesai itu. Mereka mau ngobrak-ngabrik Alkitab kita. Mereka nggak ada yang dijadikan umpan untuk dijadikan konten. Ya kan? Udah nggak usah. Kalau mereka kan rasa keponya tinggi kan terhadap kita kan. Terhadap Alkitab mereka tuh keponya tinggi banget. Ya kan? Tapi kalau kita kan nggak perlu kepo. Nggak usah kita kepo. Iman kita itu udah pakem banget itu. Kita nggak perlu kepo. Kita nggak perlu menjelek-jelekan iman orang atau mengungkap kejelekan iman orang, ya kan?
untuk menaikkan iman kita. Iman kita itu udah keren banget, serius. Serius, banyak hal yang perlu dipelajari dalam iman Kristen. Apaan kita ngurusin yang itu lagi? Kalau mereka kepo, tanya sama kita. Jangan nafsu sembarangan. Ayo, gampang banget sih. Kayak ada lagu ya kan, hidup ini harus jadi berkat gitu loh. Ini kok kan hidup itu contoh Tuhan Yesus tuh. Tuhan Yesus tuh hidupnya memberkati orang, jadi berkat bagi segala bangsa gitu. Lu pernah jadi berkat juga enggak? Ya Allah, bikin dosanya banyak banget. Nah, itu benar itu Bang Hendra. Kita jadi orang Kristen jangan kayak gitu, paham nggak, Onti? Ya, Kita jadi orang Kristen jadi sebaliknya. Ya kalau ada orang kan gini Tuhan memberkatimu. Entah apa aja jawaban Tuhan memberkatimu. Tuh kan jadi tuh apa yang kita lakukan itu mencerminkan diri kita kan. itu yang Betul. saya maksudkan. Benar. Gitu loh. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu kan sebenarnya, misalkan nih kita bilang-bilang seperti ini kayak sama Bunda, kita tuh bukan dia tuh tidak sedang menghina Bunda, tapi dia hanya ingin memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya, yang gitu ya, enggak sih? Betul. Makanya Bunda bilang, Bun, si ini ngomongin, biarin. Kalau itu nubuatan, berarti itu bukan dari iblis. Dia nggak ngerti arti nubuatan. Pada paham nggak arti nubuatan? Nubuatan itu adalah pengetahuan Allah akan masa depan. Allah itu tahu iblis itu ya membuat manusia itu membunuh dia atau menyalibkan dia. Dia nggak paham. Nah, kalau kita buka Amsal yang dimaksud oleh janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kan perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Kalian tahu nggak yang menumpahkan darah dalam kasus penyaliban Tuhan Yesus? Kalian tahu nggak orang mana? Orang Romawi, cuy. Orang Romawi tidak tunduk pada hukum Taurat, Juma. Onengnya lah ya Allah, ini ada aja. Karena yang mau menyalibkannya itu adalah orang-orang Romawi yang sudah dipengaruhi oleh orang-orang Farisi. Makanya orang Romawi itu tidak bisa melakukan eksekusi itu. Ya kenapa? Hukumnya orang Yahudi, kalian tahu, jika ketahuan berdosa, maka dia dituduhkan, tuduhan terhadap Yesus itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Tahu kan? Yesus itu disalib karena dia mengaku Allah. Nah, bagi orang Yahudi Farisi, ya, itu adalah penghujatan. Dan hukuman apakah yang harusnya dijatuhkan kepada orang yang menyamakan dirinya dengan Tuhan? Itu rajam. Rajam. Sementara Yesus itu disalib. Nah, itu dia nggak ngerti yang menyalibkan siapa, ya kan? Hukumnya apa? Ini nih namanya gue bilang, dia bukan melajari kitabnya, tapi melajari kitab orang, jadinya begono. Gitu. Nah, terus kata dia nih ya, ini kesalahan yang paling hakiki. Makanya gue bilang, lu harus rajin-rajin buka kitab Perjanjian Lama tentang keimamatan. Nih gue kasih tahu. Sebelum Sabat, menjelang Sabat ya, itu semua kurban itu harus sudah diturunkan. Ini dia nggak paham. Dia bilang, harusnya dibiarkan aja. Nggak boleh. Karena pada hari Sabat orang tidak melakukan apa-apa. Aduh, 10 perintah Tuhan aja nggak paham. Ini makanya dari tadi dia ngomong dikira, wow, duar jeder typingannya. Gue mau ngakak. Lo ngerti nggak sih? Orang yang menaruh kurban aja, imam nih gue kasih tahu ya, karena lu nggak ngerti keimamatan ya, karena lu nggak ngerti cara kurban, nih gue kasih tahu, karena kami tuh tahu, gitu. Kurban itu sebelum petang itu udah selesai semua, ini ketentuannya. Makanya Yesus
Pukul 3 dia menyerahkan nyawanya. Kenapa? Nggak boleh petang. 3 lewat 1 menit itu udah petang. Dia nggak ngerti waktu, nggak ngerti hukum. Ini gua bilang, lu belajar sama gue, biar gua kasih tahu, gua ajarin cara kurban secara Yahudi. Malah. Makanya ini gua kasih tahu, nah, si teman kita Kristen yang oneng-oneng ini, yang nggak ngerti apa-apa ini ya, lo nggak usah sok ngejelasin. Kalau gue bilang, oh Ten, lu cuma dijadiin konten. Gua jadiin konten balik nih, serius. Gua jadiin konten balik. Ini si dodol ini orang Kristen harus belajar. Makanya gue bilang, lo kalau kehilangan sejarah, lo nggak bisa ngejawab apapun. Tapi kalau lu mau nanya apa-apa, masuk room gua pastiin lu pasti dapat jawabannya. Itu upload YouTube pun review kayak gini, siap nanti. Ini udah pasti. Ya, pokoknya kalian kumpulin live mereka yang mulutnya kotor-kotor, kumpulin DM kirim ke Bunda review ya. Terus kalian yang ngumpulin, Bunda kasih 100 koin naik ke room Bunda record. Oke? Kita bikin kerjaan di sini. Kita jadiin konten mereka ya. Itu jurus Tai Chi. Siap ya. Pokoknya siapa aja nanti Bunda kasih 100 koin naik ke room Bunda. Bun, gua dapet nih. Nah, lu bawa yang sadis-sadis kata-katanya. Bagus itu. Ya, kita tunjukin muka mereka seperti apa. Gitu. Kalau Bunda tuh mikirnya gitu. Kita ngapain panas hati? Ya kan? Nggak ada ngomongin orang menghakimi di sini, Dek. Bukan, Dek. Kita keluarin wajah mereka itu seperti apa. Kita ajarin bahkan. Paham lo? Nah, itu. Ini orang-orang yang ngerti kurban. Makanya Bunda bilang, lo nggak ngerti kurban nih. Makanya Bunda bilang ya, kita orang Kristen harus mengerti bagaimana kurban. Karena Yesus ini adalah imam. Kalian itu harus paham gelar-gelarnya Yesus, tugas dia itu sebagai imam itu ngapain. Dia ini menyerahkan kurban. Dan dia juga kurbannya. Gitu. Ya, good idea. Iya dong. Kalian dukung ya. Ini kan mereka ini kan nggak ngerti Taurat, nggak ngerti kalau Sabat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu. Ya, makanya Bunda kasihan nengok mereka. Udah dodol-dodol. Sok. Makanya itu ya, satu yang kalian harus tahu ya. Kalian nih harus bisa jawab juga sebagai orang Kristen. Tapi nggak usah lah, biar Bunda aja. Kalian tuh nanti nggak tahu dasar ayatnya, Bunda aja nanti yang bikin ya. Nah, kita ajarin ini orang-orang yang tiap hari baca Alkitab tapi nggak paham. Nah, kita akan review. Nah, kalian kalian kesana record apa bacotannya dia ya. Kita bikin mereka malu. Udah, pokoknya Bunda tahu cara membalas yang elegan. Oke? Ya, kalian jangan panas hati. Biarin aja mereka mau ngomong apa, mau menafsirkan Alkitab sesukanya, nggak apa-apa. Ini ibarat kata ya, Onti Nopi ya. Ibarat kata, ini ada orang primitif, nggak tahu tutor bikin Indomie. Terus tiba-tiba dia mengomeni ya kan. Padahal cara bikin Indomie udah ada di situ kan, tutornya kan. Terus tiba-tiba dia mengkritik, ini salah, ini harusnya begini. Nah ini orangnya begini. Kayak gini orangnya, yang dia nggak tahu-tahu, tiba-tiba sok-sokan. Nah ini. Bukan gitu cara masak Indomie. Lempar pancinya, terus minyak gigitin, kurang lebih begitulah. Nih, kita harus slay. Ya kan, ngebales orang kayak gini. Alah. Biarin makian mereka itu terhadap iman kita menjadi apa? Bumerang bagi mereka. Gitu. Udah, kalian tontonin aja, pokoknya rekam ya. 10 menit rekaman kalian. Setiap 10 menit rekaman kalian kirim ke Bunda. Kita jadiin konten.